Nama Tuhan Yesus. Kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mau menyapa kita seluruhnya dengan pagi yang indah ini, yang kita boleh rasakan ada sukacita yang luar biasa. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur kalau saya boleh ada bersama-sama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi kami boleh untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan firman Tuhan hari ini kita ambil dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Kita akan baca dan saya akan baca, Bapak Ibu hanya ikuti saja pembacaannya dalam hati dan kita sama-sama diberkati lewat pembacaan firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ini dalam suasana kita masih merayakan kebangkitan Tuhan kita yang luar biasa. Ada orang yang bertanya, kenapa kita merayakan ibadah atau kita melaksanakan ibadah pada hari Minggu? Jawaban saya adalah kenapa hari Minggu? Karena hari Minggu kita mengingat akan kebangkitan Tuhan kita. Kalau kebangkitan Tuhan kita yang kita rayakan setiap hari Minggu, bukankah kalender kita sudah menuliskan dan sudah membuat di kalender itu sekali setahun adalah hari kebangkitan? Tapi saya percaya kenapa ini dirubah menjadi hari Minggu, supaya setiap minggu kita boleh merasakan bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang bangkit. Amin. Maka untuk itu pada saat ini judul firman Tuhan yang mau kita renungkan secara bersama-sama adalah bangkit bersama dengan Kristus. Bangkit bersama dengan Kristus. Di sana ada kata bersama. Maksudnya gimana, Pak? Apakah kita harus mati dulu lalu kita bangkit bersama-sama dengan Yesus? Karena Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dia bangkit dari kematian. Kematian secara fisik, kemudian dikuburkan, kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit. Kalau kita bangkit seperti yang dialami oleh Yesus, mungkin itu adalah sesuatu yang mustahil kalau kita harus mati dulu secara fisik, kemudian dikuburkan, dan 3 hari kemudian kita bangkit dan hidup kembali. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, orang-orang akan berpikir, ini bukan pekerjaan manusia, ini bukan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Dan siapa yang mau mati, kemudian dijanjikan bangkit, sementara kebangkitan itu belum menjadi sesuatu yang nyata bagi kita. Yesus bisa bangkit karena dia adalah Tuhan. Yang mati adalah manusianya, tetapi sebagai Tuhan dia gak akan pernah mati. Jadi kalau orang juga banyak berkata kepada kita, Tuhan orang Kristen mati, Tuhan orang Kristen gak pernah mati. Tetapi manusia yang bernama Yesus dalam bentuk daging, dalam bentuk jasmani, ya memang dia mati. Tetapi sebagai Tuhan dia gak pernah mati. Maka dia janjikan kepada murid-muridnya dia bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi mati yang seperti apa yang kita rasakan sehingga firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bangkit bersama
dengan Yesus. Kalau kita baca dalam satu perikop firman Tuhan yang kita hari ini boleh renungkan dalam Lukas pasal yang ke-24 ini, judulnya di sana adalah murid-murid Yesus pergi ke Emmaus. Pertanyaan kita, kenapa mereka pergi ke Emmaus? Karena mereka merasakan ada satu tekanan yang luar biasa. Mereka merasakan ada pengharapan mereka yang gak menjadi kenyataan. Mereka merasa ada jaminan yang selama ini sudah mereka pegang, sepertinya jaminan itu hilang. Jaminan apa yang mereka pegang? Bahwa mereka memiliki Yesus yang punya kuasa segala-galanya. Mereka punya pengharapan Yesus yang adalah Tuhan mampu memberikan pembebasan bagi mereka dalam segala tekanan dan permasalahan yang mereka sedang hadapi. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi pengharapan mereka buyar, yang terjadi jaminan mereka sepertinya hilang ketika mereka melihat secara nyata, secara jasmani mereka bahwa Yesus yang mereka harapkan itu disiksa, ditangkap, diseret, kemudian disalibkan dan dikuburkan. Maka pada saat itu sepertinya mereka sudah kehilangan segala-galanya. Apa yang membuat mereka kehilangan segala-galanya? Ketika mereka tidak lagi punya pengharapan seperti apa yang mereka pikirkan. Apa yang membuat mereka kehilangan segala-galanya? Ketika apa yang menjadi jaminan mereka sepertinya tidak akan menjadi kenyataan ketika Yesus sudah mati dan dikuburkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sering juga mengalami hal yang sama. Kita sepertinya tidak punya pengharapan lagi oleh tekanan demi tekanan hidup yang boleh datang di dalam kehidupan kita. Oleh masalah demi masalah yang seolah-olah kita nggak bisa melihat ada pengharapan bahwa masalah itu bisa diselesaikan. Bahwa masalah itu bisa Tuhan ubah menjadi satu berkat yang luar biasa di dalam hidup kita. Seringkali Bapak Saudara, ketika kita senang-senang, gak ada seperti yang menjadi beban, maka kita berkata, hidup ini tenang dan nyaman. Tapi begitu kita punya masalah, lalu kita akan berpikir sedemikian rupa, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah yang sedang ada terjadi di dalam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu, kami mendapatkan satu masalah yang bagi kami nggak tahu kenapa ini menjadi masalah. Ada fitnah yang ditebarkan kepada kami. Dan ketika fitnah itu datang, secara manusia kita berontak. Secara manusia kita mau melawan. Bahkan istri saya bilang ini, ya udah, kita laporkan saja. Dan di waktu yang sama, saya juga berpikir dengan pikiran yang sama. Karena fitnah ini begitu membuat kami gak nyaman. Begitu membuat kami dalam hidup ini gak tenang. Padahal kami sudah lihat bahwa yang difitnahkan itu gak pernah kami buat. Dan bukan saja kami yang menyatakan bahwa kami gak pernah buat. Tetapi orang-orang yang ada di sekitar kami, yang tahu dan yang mengerti dan yang melihat akan keadaan dan kondisi yang sebenarnya juga menyatakan bahwa itu tidak benar. Jadi di dalam suasana dan situasi yang sebenarnya, kita juga nggak salah, orang di sekitar juga menyatakan bahwa kita nggak melakukan itu. Tetapi karena fitnahan ini, ternyata Bapak Saudara, ketika ada tekanan ini nggak nyaman. Ada emosi yang mau kita keluarkan. Ada emosi yang mau kita lakukan untuk melawan fitnahan itu. Kadang-kadang kita malah berpikir, apakah kita terlalu kecil di pandangan dia? Ataukah kita terlalu hina menurut dia?
Sehingga dia sanggup katakan kata-kata yang sebenarnya tidak pernah kita lakukan dan tidak pernah kita buat. Tapi apa yang terjadi Bapak Saudara? Di waktu itu memang emosinya luar biasa. Tetapi seiring dengan waktu kita mulai berpikir, kita mulai mempertimbangkan, kita mulai merenungkan. Ya sudahlah, karena toh juga nggak kita buat. Mau dia bilang apa juga, mau dia katakan apa, tapi kita kan gak pernah melakukan itu, ya terserah dia. Tetapi saya mau katakan hari ini Bapak Saudara, ketika itu terjadi, itu hidup kita seperti mau mati rasanya. Dan itu mungkin pengalaman yang kami alami. Tetapi mungkin banyak pengalaman demi pengalaman yang Bapak Ibu juga alami. Ketika ada masalah datang ke dalam kehidupan kita, sepertinya kita udah mau mati rasanya. Mungkin ada penyakit tiba-tiba datang, lalu kita berpikir bagaimana kita bisa sembuh dari penyakit ini. Dan bukan hanya bisa sembuh dari penyakit ini, dan kita juga mungkin dalam keadaan ekonomi yang terbatas. Dan ketika sakit datang, ekonomi terbatas, maka kita berpikir seperti mau mati rasanya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dialami oleh kedua murid ini adalah ketika mereka tidak melihat ada pengharapan, maka sepertinya mereka mau mati saja, melarikan diri dari Yerusalem dan pergi ke Emmaus. Bukankah hal yang sama sering kita alami ketika ada masalah kita mau keluar saja, ketika ada masalah kita mau tinggalkan saja, ketika ada masalah kita mau cari yang lain saja. Kita nggak pernah Bapak Saudara yang berpikir bahwa ada kebangkitan bersama-sama dengan Yesus. Maka yang pertama saya lihat dari ayat ini adalah dalam ayat yang ke-22 dikatakan di sana, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah pergi, telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Perempuan-perempuan dari kalangan kami mengejutkan kami. Kata mengejutkan itu ada sesuatu yang gak diduga. Yang disampaikan kepada mereka bahwa Yesus yang dikuburkan beberapa hari yang lalu itu udah bangkit. Kalau Yesus sudah bangkit berarti apa yang dia sudah janjikan itu nggak akan pernah sia-sia. Apa yang sudah dia janjikan itu nggak mungkin nggak akan dia genapi. Karena kematian saja nggak sanggup untuk membelenggu dia. Bahkan dia sudah bangkit untuk menggenapi setiap janji-janjinya. Yang pertama yang saya lihat di sini Bapak Saudara, ketika kita bangkit bersama dengan Yesus, maka yang pertama selalu ada semangat baru. Katakan semangat baru. Ada semangat baru Bapak Saudara. Kalau kita mau bangkit bersama dengan Yesus, maka Tuhan taruhkan ada semangat baru di dalam hidup kita. Saya percaya ketika saya mendengarkan fitnahan itu, saya nggak nyaman, saya nggak tenang, saya nggak bisa menahan emosi dan mengontrol keadaan kondisi dan diri saya. Sampai saya mau marah-marah Bapak Saudara. Tetapi ketika kita mulai merenungkan dan kita mulai berpikir dengan jernih, kita mulai berpikir dengan tenang, lalu kita pikirkan, ya udah. Kalau dilakukan juga enggak ada dampak yang baiknya. Kalau kita balas juga enggak ada. Paling saya bilang sama istri saya, kalau kita balas apa sih yang kita dapatkan? Paling hanya kepuasan, udah puas selesai. Tapi enggak menyelesaikan masalah. Bukan berarti orang yang memfitnah kita ketika kita tegur atau kita bawa dia ke bagian hukum, lalu dia berhenti, belum tentu. Dia akan cari alasan-alasan lain, dia akan buat alasan-alasan lain. Karena itu juga enggak solusi. Tetapi ketika kita mulai tenang, kita mulai berpikir dengan jernih,
dan kita mulai merasakan bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita mulai dibangkitkan kembali. Ada semangat baru, ada semangat yang Tuhan tumbuhkan di dalam hidup kita. Bukankah hal yang sama ketika bala tentara dari orang-orang yang ingin mengepung Yosafat, ketika Yosafat melihat bala tentara ini sangat besar dan dia mulai ketakutan, dia mulai bimbang, dia mulai khawatir, dia mulai perhatikan musuh itu begitu besar dan keadaan kondisi dia terlalu kecil. Kalau harus berperang maka nggak mungkin dia bisa menang. Lalu apa yang dia lakukan? Apa yang Yosafat lakukan? Lalu dia datang kepada Tuhan, dan ketika dia berdoa dan mengajak seluruh orang Israel untuk berdoa dan berpuasa bersama-sama dengan dia, tiba-tiba ada satu semangat baru yang muncul di dalam hidupnya. Saya mau katakan hari ini Bapak Saudara, kalau Yesus benar-benar bangkit dan kita bangkit bersama-sama dengan dia, maka percayalah apapun masalah kita, apapun persoalan kita, ada Yesus yang memberikan semangat yang baru dalam hidup kita. Mungkin di tempat ini ada banyak pemimpin. Baik pemimpin di tempat pekerjaan, baik pemimpin di organisasi, baik pemimpin di satu kelompok, tapi paling tidak kita pemimpin di tengah-tengah keluarga, atau yang paling kecil kita pemimpin di tengah-tengah kehidupan kita sendiri. Dan ternyata seringkali pemimpin itu punya masalah adalah untuk membawa orang yang dipimpinnya menurut dan mengikutinya, itu nggak mudah. Saya sebagai gembala sidang, kadangkala Bapak Saudara merasakan, kita suruh A supaya gereja seperti ini, supaya pelayanan seperti ini, supaya ibadah seperti ini. Kadang-kadang banyak yang nggak nurut loh Bapak Saudara. Seringkali di gereja saya bilang begini, gereja kita ini bisa berubah tanpa ada perubahan yang dilakukan oleh gereja itu sendiri. Berubah dengan sendirinya, saya bilang begitu. Lalu mereka bilang, kenapa Bapak bilang begitu? Iya, dulu saya ingat minggu pertama kita perjamuan kudus. Minggu kedua kita ibadah dalam bahasa Batak. Saya belum pernah katakan supaya berubah, tiba-tiba minggu kedua nggak ada lagi ibadah dalam bahasa Batak. Lalu saya tanya kepada mereka, kenapa ibadah bahasa Bataknya kok jadi nggak ada ya? Lalu mereka bilang gini, alasannya tetap ada alasan, sulit amang. Loh selama ini kok bisa berjalan, saya bilang gitu. Ya tapi kalau lagunya itu aja kan jadi bosan. Saya bilang, yang bosan kita atau Tuhan? Lalu mereka diam. Kan kita yang bosan. Dan jemaat belum tentu bosan. Apalagi jemaat yang tua-tua, yang selama ini mungkin dia berpikir, apa ini lagu orang nih ya? Ya puji Tuhan ada slide yang menunjukkan kata-katanya. Sekalipun ada kata-katanya, kadang-kadang orang tua kan gak bisa melihat dengan jelas. Kadang-kadang kita lihat orang tua itu hanya mulutnya saja yang berkomat kamit, padahal dia nggak nyanyi. Daripada dilihat orang dia nggak nyanyi, maka mulutnya aja yang komat kamit. Tapi begitu dibawa dalam lagu Batak, karena udah mengalir dan sudah menguasai hatinya, bangkit dia. Jadi saya bilang, kenapa berubah? Akhirnya mereka diam Bapak Saudara. Dalam pemikiran saya sebagai gembala sidang, sebagai pemimpin, kok susah ya diikuti apa yang saya harapkan gitu ya Bapak Saudara. Dan mungkin di hal-hal lain juga seperti itu Bapak Saudara. Seringkali pemimpin bertentangan dengan yang dipimpinnya. Mungkin ada hal-hal yang membuat yang dipimpin ini gak suka dengan cara kita. Gak suka dengan metode kita. Tapi kita gak tahu Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, cara Tuhan. Bagaimana untuk menunjukkan bahwa yang kita pimpin itu tetap menyukai kita. Satu ketika ada seorang pendeta yang tabrakan. Ketika dia tabrakan, mohon maaf, giginya habis. Patah semua Bapak Saudara. Lalu dia berpikir,
Sebagai seorang pendeta, khotbah nggak ada gigi kan nggak jelas ngomongnya Bapak Saudara. Ya kan kalau orang tua yang sudah giginya nggak lengkap kan ngomongan juga nggak jelas. Maka seringkali kita yang muda-muda mengetahui yang tua. Padahal satu ketika kita tua, kita juga akan diketahui oleh anak-anak dan cucu kita nantinya. Kenapa mereka nggak jelas? Karena memang udah nggak lengkap. Lalu pendeta ini karena giginya udah nggak lengkap, nanti khotbah juga nggak jelas, akhirnya dia pasang gigi palsu. Yang namanya palsu dan asli pasti beda. Nyamannya juga beda, makainya juga pasti nggak seenak gigi aslinya, yang asli buatan Tuhan. Lalu apa yang terjadi Bapak Saudara? Setiap pendeta ini yang paling jelas ketika dia berdoa. Maka ketika pendeta ini berdoa, contohnya, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Padahal cehnya itu bukan karena dia ucapkan, tapi karena giginya nggak nyaman Bapak Saudara. Tapi seiring dengan waktu, setiap jemaat disuruh berdoa, maka jemaat juga berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih. Orang-orang di luar bingung, kok gereja ini ada satu yang aneh ya, setiap doa ada ceh gitu. Lalu ditanya sama jemaatnya, kalian kenapa doa gitu? Lalu mereka jawab, karena pendeta kami doanya gitu. Memangnya kenapa kalau pendeta doa? Kami pikir bahwa doa yang seperti itu pasti didengar oleh Tuhan. Tanpa sepengetahuan si pendeta, hanya ceknya aja ternyata diikuti oleh jemaat. Mulai dari saat itu dia bilang, Tuhan kalau selama ini aku berpikir bahwa jemaatku tidak bisa kupimpin, kalau selama ini aku berpikir bahwa jemaatku selalu melawan, kalau selama ini aku berpikir bahwa jemaat itu selalu melakukan sesuka hatinya, tetapi lewat peristiwa tabrakan dan gigi palsu, aku melihat ternyata jemaatku begitu mengagumi aku dan begitu menghormati. Jadi kadangkala Bapak Saudara, masalah itu bukan menghancurkan kita. Pergumulan itu bukan menghancurkan kita. Kematian Yesus bukan menghilangkan pengharapan, tetapi kematian Yesus justru memberikan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Dan ketika murid-muridnya mendengar itu, berkobar-kobarlah kembali semangat mereka. Mereka mulai melayani, mereka mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, mereka mulai melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Maka yang pertama, kalau Yesus bangkit dan kita bersama dengan kebangkitannya, maka dalam hidup kita ada semangat yang baru. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, apapun tekanan yang terjadi dalam hidup kita, kita akan tetap melakukan sesuatu dengan sungguh karena kita percaya bahwa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Yang kita perbuat tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Hari ini Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan karena ada masalah lalu kita berpikir Tuhan gak bisa ubah masalah kita menjadi berkat karena dia sudah mati, karena dia sudah terkubur, dia udah tersalib. Saya percaya tidak ada orang yang hidup tanpa masalah. Masalah dikhianati, seperti yang saya katakan, seperti saya difitnah, masalah tekanan, masalah dari anak-anak, masalah dari ekonomi. Tapi saya mau katakan hari ini Bapak Saudara, ketika Yesus bangkit dan kita bersama dengan kebangkitannya, maka percayalah dalam hidup kita ada semangat baru. Kalau apa yang dihadapi oleh Yosafat saja dia bisa hadapi karena ada semangat yang baru, maka percayalah Bapak Saudara, apapun yang kau hadapi hari ini, engkau akan memiliki semangat yang luar biasa. Yang kedua Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selain dia memberikan semangat baru, bukan hanya semangat, tetapi yang dikatakan dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-23. Dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa dia hidup. Maka yang kedua, selain ada semangat yang baru, dia tumbuhkan di dalam hidup kita, di dalam pribadi kita, di dalam pemikiran kita. Maka dia tumbuhkan juga ketika kita bangkit bersama dengan dia. Dia berikan selalu ada pengharapan yang baru. Ada pengharapan
yang selama ini sudah terkubur oleh karena Yesus yang mati, tapi dia begitu bangkit, maka muridnya ketika bertemu dengan Yesus di tengah jalan dan dia mengajak mereka untuk berhenti sejenak, lalu dia memanggang ikan dan dia membagi-bagikannya. Ketika orang-orang ini melihat bahwa Yesus yang membagi-bagikan ikan itu, lalu teringatlah mereka bahwa Yesus itulah yang ada di depan mereka. Dan ketika mereka itu melihat Yesus dan ada pengharapan yang baru. Dan firman ini saya baca satu perikop tadi, enggak berkata bahwa mereka sampai ke Emmaus, tetapi dikatakan dalam firman ini ketika mereka dekat ke kota itu, mereka berhenti sejenak. Lalu ketika mereka berhenti sejenak dan Yesus bersama dengan mereka memunculkan pengharapan baru itu kepada mereka, mereka kembali lagi ke Yerusalem. Kenapa mereka kembali ke Yerusalem? Karena ternyata yang mereka tinggalkan itu, itulah pengharapan bagi mereka. Yang mereka mau tinggalkan itu, itulah jaminan bagi mereka. Yang tadinya Emmaus adalah sepertinya sesuatu yang menjanjikan, mereka nggak sampai dan kembali, Bapak Saudara. Dan hari ini Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita melihat seperti apa yang dilihat oleh Naomi ketika Bethlehem itu penuh dengan rasa kelaparan, lalu dia pergi ke Moab, dan ketika di Moab dia banyak masalah, baru dia kembali ke Bethlehem. Tetapi murid-murid ini nggak sampai, Bapak Saudara, dia kembali ke Yerusalem. Dan hari ini percayalah, ketika Yesus sudah bangkit dan kita ada dalam kebangkitannya, maka ada pengharapan di dalam kehidupan kita. Ketika orang-orang Israel ketakutan dan bersembunyi, bahkan rajanya sendiri juga mulai gemetaran karena ada seorang raksasa yang bernama Goliat yang menentang mereka. Gak usah perang, 1 lawan 1 saja. Tunjukkan siapa yang paling hebat dari orang-orang Israel untuk berhadapan dengan Goliat. Majulah. Lalu apa yang terjadi bagi orang-orang Israel? Semuanya lari ketakutan, semuanya bersembunyi, bahkan rajanya juga ketakutan. Tetapi muncul Daud dengan pengharapan baru, lalu dia tantang Goliat. Dan ketika Goliat melihat Daud yang kecil dan kemerah-merahan itu, apa yang dia bisa buat, apa yang dia bisa lakukan, apa yang dia bisa kerjakan. Dan mungkin dunia hari ini, bukan hanya dunia, kita sendiri juga berpikir, apa yang bisa saya kerjakan, apa yang saya bisa perbuat dengan menghadapi situasi yang begitu menakutkan ini, yang begitu mengkhawatirkan ini. Tapi hari ini Bapak Saudara, ketika kita bangkit bersama dengan Yesus, percayalah ada pengharapan baru. Hanya sebuah batu kecil itu bisa menjatuhkan Goliat yang besar. Hanya sesuatu yang mungkin sederhana itu membuat bisa seluruh apa yang menjadi persoalan kita, Tuhan selesaikan, Bapak Saudara. Tuhan selesaikan. Kemarin ketika kami ditelepon pagi-pagi, istri saya kaget karena masih 4:30. Lalu yang telepon ini bilang bahwa orang tuanya meninggal. Ya, kita turut berduka cita karena orang tuanya meninggal. Tapi ternyata bukan hanya pemberitahuan bahwa orang tuanya meninggal, karena agak jauh di daerah Pekanbaru, Bapak Saudara. Lalu dia bilang begini, Inang, kalau bisa kami pakai uangnya dulu. Lalu istri saya bilang begini, iya, nanti kami usahakan. Ketika dia katakan, ya nanti kami usahakan, dia juga sendiri gak berpikir bahwa dia gak ada uang. Lalu setelah selesai telepon itu dia tanya saya, Pak, tadi ada yang telepon, bilang mau pakai uang karena orang tuanya meninggal. Lalu saya bilang, ya kau lah, kalau ada uang yang kau pegang, ya gak ada. Lalu dia bilang sama saya, kau ada uang? Loh, emangnya kita beda uang? Kan itu. Kalau ada uang di tanganmu ya berarti ada, nggak ada ya nggak ada. Lalu dia mulai bingung, Bapak Saudara. Tapi saya udah janji katanya gitu. Ya saya juga nggak tahu kenapa kau janji, saya bilang. Ya kau sendiri yang tahu. Akhirnya kami merenung sendiri, bangun pagi jam 5 pagi udah datang masalah, Bapak Saudara. Saya lihat mukanya udah merengut, muka saya juga lebih merengut lagi, Bapak Saudara. Masih jam 5 pagi kan. Ditambah merengut, ditambah ngantuk, nyambung semua, Bapak Saudara. Lalu cerita, dia bilang begini aja lah Pak, saya telepon aja ya. Ya terserah lah, memangnya gimana, saya bilang.
Ya dia mau pakai 5 juta. Lu kamu bilang apa? Saya bilang. Ya saya bilang aja udah 2 juta lah yang bisa kita bantu. Ya sekurangnya dari mana terserah mereka lah. Ya udahlah terserah lah kalau memang bisa, saya bilang begitu. Akhirnya malamnya kami pergi. Begitu kami pergi, cerita, orang tuanya yang ada di kampung ini, mertuanya lah saya bilang begini. Saya mau bersaksi Pak. Mau bersaksi apa? Saya bilang begitu. Itulah luar biasanya Tuhan. Maksudnya gimana? Saya bilang, saya juga bingung kan. Sejak saya pensiun dari BUMN, karena dia pensiun muda, saya belum pernah dapat THR. Tapi kemarin saya cek di rekening saya dapat THR. Lalu saya bilang lunaslah semua, nggak usah pinjam uang lagi, saya bilang gitu. Nggak usah lagi, saya bilang itulah cara Tuhan. Pas kita butuh, pas ada uang, pas kita mau pergi, pas ada kendaraan, pas anak mau sekolah, pas terbuka peluang. Kalau hidup pas-pasan itu ternyata enak loh Bapak Saudara. Walaupun tadinya kita susah sekali. Jadi saya bilang, berarti nggak perlu pakai uang kami lagi Pak. Nggak, udah cukup dia bilang gitu. Jadi saya bilang terima kasih Tuhan. Haleluya juga kan Bapak Saudara, udah nggak ada uang. Harus memberi lagi. Tapi ternyata cara Tuhan luar biasa Bapak Saudara. Ketika di saat-saat gentingnya, ketika di saat-saat kita sepertinya nggak ada pengharapan, justru di saat itulah Tuhan munculkan pengharapan yang baru. Justru pada saat itulah entah kenapa Isai harus menyuruh Daud, pergilah kepada kakak-kakakmu, lihatlah apakah mereka selamat. Apakah ini sebenarnya Ishak nggak tahu bahwa kakak-kakaknya Daud itu ada di medan perang? Apakah Ishak udah tahu bahwa anak Isai itu udah tahu bahwa anaknya ini mampu menghadapi Goliat? Seandainya Isai berpikir bahwa Goliat itu besar dan Daud kecil, dan seandainya juga Isai tahu bahwa Daud ini akan menantang Goliat, mungkin Isai akan berkata kepada Daud, anakku jangan pergi. Anakku nggak usah pergi ke sana. Mungkin Daud bilang, kok bapak yang suruh? Iya, tadi saya yang suruh, tapi sekarang nggak usah pergi lagi. Karena di sana ada Goliat, di sana ada masalah, di sana ada tantangan yang berat, nggak usah pergi. Tapi ternyata Isai menyuruh Daud pergi. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita nggak tahu dari masalah kita, Tuhan sedang suruh orang pergi kepada hambaku, pergi kepada jemaat GBI Tarutong Kota, karena mereka sedang butuhkan pengharapan yang baru dibukakan bagi mereka. Kita nggak tahu Bapak Saudara, tapi yang pasti ketika kita bangkit selalu ada pengharapan yang baru Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Apapun masalahmu Bapak Saudara, bangkitlah bersama dengan Kristus. Apapun pergumulanmu, anak-anak muda, apa pergumulanmu? Bangkitlah bersama dengan Kristus. Mungkin kau berpikir di luar sana ada banyak sekali hal-hal yang menarik. Tapi saya mau katakan, di luar sana itu adalah Moab. Tapi di tempat ini adalah Bethlehem, rumah roti yang menjamin masa depanmu, yang menjamin kehidupanmu, yang menjamin pengharapanmu akan terjadi ketika Tuhan bangkit bersama-sama dengan kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-24. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Memang benar Bapak Ibu Saudara. Arti kata memang benar itu nyata. Maka ketika kita bangkit bersama-sama dengan Yesus, bangkit bersama-sama dengan Kristus, nyatalah, benarlah bahwa Dia selalu menyatakan kuasanya bagi kita, selalu membuka jalan bagi kita, selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Mungkin hari ini kita berpikir, kenapa ya seperti ini yang kuhadapi? Kenapa ya seperti ini masalah yang kuhadapi? Kenapa ya seperti tantangan yang kuhadapi? Kenapa ya seperti ini keluarga yang aku alami? Kenapa seperti ini anak-anak yang ada di dalam rumah tanggaku? Kenapa ya anakku harus gagal?
Kenapa ya anakku nggak bisa masuk ke sekolah ini? Kenapa ya sepertinya kami nggak bisa keluar dari masalah ini? Hari ini saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bangkit bersama-sama dengan Yesus, maka jawabannya pasti selalu nyata kuasanya bagi kita, dan dibuktikan bahwa Dia akan membuka jalan bagi kita. Ketika kita ditunjukkan Tuhan sesuatu, apalagi itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan pikiran kita, mungkin kita akan berkata, Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, kenapa harus seperti ini? Kadang-kadang suasana di lingkungan kita nggak mendukung kita, Bapak Saudara. Saya dengan istri seringkali sharing tentang anak-anak. Dan kita sering berkeluh kesah. Udah keadaan sulit, ekonomi sulit. Kenapa ya ada anak yang gak mau paham? Kenapa ya ada anak yang gak mengerti kondisi kita? Lalu di dalam hati kita sama-sama menjawab dan kita saling menguatkan. Percayalah, ada Tuhan di tengah-tengah keluarga kita yang akan menunjukkan kuasanya bagi kita. Mungkin pertanyaan juga akan sama. Kapan? Bukankah saat ini kita sedang membutuhkan? Bukankah saat ini kita sedang bergumul? Kapan? Saya mau katakan hari ini, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tapi percaya, ada kuasa Tuhan yang Dia tunjukkan, yang selalu dan selalu, Bapak Saudara. Mungkin apa yang menjadi bayangan kita yang paling utama belum nyata. Tetapi untuk menuju kepada bayangan yang paling utama itu, di dalam mengikut kita untuk sampai ke bayangan yang utama itu, kita sering lupa ada kekuatan dan kuasa Tuhan yang menyertai kita. Ada kuasa dan penyertaan Tuhan yang selalu menguatkan kita. Saya bilang sama istri saya, hari ini kita tetap sehat. Pernah gak kita bersyukur bahwa sekalipun sepertinya anak gak mau tahu tentang kondisi dan keadaan kita, tapi kita disertai Tuhan dengan kesehatan. Hari ini kita masih diberkati dengan kemampuan menutupi kebutuhan mereka, menutupi keperluan mereka, yang mungkin bagi kita maunya jangan seperti itu. Janganlah mendesak kita untuk mengeluarkan pengeluaran yang gak semampu kita. Kalau kita punya uang misalnya 100.000, ya janganlah 100.000 diminta oleh anak. Paling gak 50.000 lah supaya 50.000 lagi ada pegangan. Tapi ini semuanya diminta, bahkan kita sepertinya gak punya apa-apa lagi. Tapi saya mau katakan, ketika Dia minta, bukankah kita bisa mencukupinya? Bukankah itu ada kuasa Tuhan yang menyertai kita? Mungkin kita hanya berharap kepada masa yang luar biasa itu. Kita berharap bahwa anak kita bisa berubah. Kita berharap bahwa anak kita harus bisa mengerti akan kondisi dan keadaan kita. Tapi kita lupa, sebelum Tuhan mengubah anak kita untuk punya perhatian dan mengerti akan keadaan kita, sampai menuju ke tempat itu pun ada selalu kuasa Tuhan yang menyertai kita. Ada selalu kuasa Tuhan yang menolong kita. Ada selalu kuasa Tuhan yang menyelamatkan kita dari setiap tekanan dan persoalan yang sedang kita hadapi. Maka bangkitlah bersama dengan Kristus. Karena Kristus tidak pernah tinggalkan kita. Sekalipun Dia mati, Dia bangkit untuk memberikan pertolongan bagi kita. Tuhan Yesus menyatakan kasih yang luar biasa. Dia dimuliakan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh bangkit bersama dengan Kristus. Kami tidak mau melarikan diri seperti Naomi yang melarikan diri. Kalaupun kami berpikir seperti kedua murid yang mau keluar dari setiap masalah yang sedang kami hadapi karena begitu banyaknya tekanan yang datang dalam hidup kami. Tapi ketika kami tahu Yesus bangkit, kami tahu Yesus bangkit, kami tahu bahwa Yesus hidup,
Maka hari ini kami juga mau bersama-sama dengan kebangkitannya dan kembali lagi mengingat akan perkataan-perkataan Yesus dan mengimaninya dalam setiap kehidupan kami. Kami akan terus setia melakukan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan karena kami percaya Tuhan selalu memberikan kami semangat yang baru. Tuhan selalu memberikan kami pengharapan yang baru. Tuhan selalu memberikan kami kuasa dalam setiap masalah yang sedang kami hadapi. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu hari ini yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan tiap kami yang diberkati hari ini, kami membawa sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Kita yang berkemenangan dan diberkati Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Sembari kita memberikan persembahan yang kedua, kita akan mendengarkan warna